Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kitab suci kita di dalam kitab Mazmur 22 ayat 1 sampai 19. Mazmur 22 ayat 1 sampai 19 saya akan bacakan untuk kita. Mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku, mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada, yaitu Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bapak, Ibu, dan saudara, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi bukanlah hal yang mudah. Ditinggal sebentar saja pun rasanya tidak tenang, karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Apalagi kalau ditinggal lama, apalagi kalau ditinggal selama-lamanya, rasanya pasti gelisah, tidak tenang. Bapak Ibu pernah merasakan ditinggal oleh bapak atau ibu di rumah? Bagaimana rasanya? Atau ada di antara kita setelah ditinggal suaminya, puji Tuhan, syukurlah dia pergi. Ada yang begitu? Atau istrinya pergi, syukurlah, akhirnya telinga ini lega. Begitu? Kalau ada yang seperti itu, perlu dipertanyakan. Benarkah itu orang yang dikasihi? Bapak, Ibu, dan saudara, ditinggal orang yang dikasihi bukanlah hal yang mudah. Ya, berat. Begitu ya? Itu berat, sulit. Saudara-saudara, ditinggal oleh orang yang dikasihi juga dialami oleh seorang raja bernama Daud. Perasaan yang sama dialami oleh Daud, dan pengalaman yang sama yang dialami oleh Raja Daud
juga terulang kembali ketika Yesus Kristus disalibkan. Masih ingat Bapak Ibu, 7 kalimat yang Yesus sampaikan di atas kayu salib. Salah satunya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalimat yang sama yang dikatakan oleh Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman Daud ini digenapi di dalam Kristus Yesus, di dalam perjanjian baru. Biasanya mazmur yang kita baca ini tadi, biasanya dikhotbahkan pada Jumat Agung. Jumat ini kan kita memperingati Jumat Agung kan, hari di mana Yesus berkorban untuk kita. Khotbah Mazmur 22 dikhotbahkan biasanya di dalam Jumat Agung. Sebagaimana Yesus pada saat itu mengalami suatu rasa seperti ditinggalkan. Di dalam Mazmur 22 ini Bapak Ibu dan Saudara merupakan syair atau Mazmur Daud. Di ayat 1 dikatakan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Ini pujian, makanya tadi waktu saya bacakan seakan berbentuk puisi, pujian, syair yang dituliskan oleh Raja Daud. Di sini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Daud di tengah-tengah kesulitan merasa seolah ditinggalkan oleh Allah. Ia berseru dan meratap. Dan akhirnya ia dilepaskan oleh Tuhan dari bahaya yang mengancam. Mazmur ini diawali dengan ratapan-ratapan pemazmur. Karena musuh-musuhnya dan penderitaan yang ia alami. Kemudian diakhiri dengan memuliakan Tuhan karena Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi mari kita melihat apa yang menjadi pergumulan atau ratapan dari pemazmur ini. Dari Daud ini. Ya, suatu situasi yang sangat sulit, yang sangat berat, dan seakan tidak ada jalan keluar. Pemazmur berseru kepada Tuhan dan dia tidak mendapat jawaban. Seolah Tuhan tidak peduli, seolah Tuhan membiarkannya sendiri. Namun pemazmur bukan sedang putus asa Bapak Ibu dan Saudara. Melainkan sedang memohon kepada Tuhan. Dan ia tetap percaya. Dia bukan sedang berputus asa, tetapi ia sedang memohon kepada Tuhan dengan tetap percaya. Walaupun kenyataan yang ia hadapi bahwa pertolongan Tuhan yang ia harapkan pada saat itu juga belum terwujud. Yang pertama Bapak Ibu, pemazmur merasa ditinggalkan. Di ayat kedua dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang, kata pemazmur. Dia berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, tolonglah. Tolonglah saya. Aku sedang dalam penderitaan, aku sedang dalam kesulitan, tolonglah. Dikatakan pada waktu siang ia berseru, pada waktu malam dia berseru, tetapi tidak juga ada pertolongan. Masih ingat Bapak Ibu kisah yang dialami oleh Yesus? Pada malam itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai berpeluh. Ya, maksudnya keringat seperti darah. Dia menangis, ia sedih. Di dalam doanya seandainya cawan ini boleh lalu. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Pada waktu siang hari ketika Yesus digantung di atas kayu salib, ia berseru kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Merasa ditinggalkan. Itulah pergumulan atau ratapan yang sedang dialami oleh pemazmur pada waktu itu. Yang kedua,
Pemazmur merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bahkan ia dihina oleh orang. Di ayat 7 dikatakan, tetapi aku ini ulat bukan orang, kata pemazmur. Aku ini ulat dan bukan orang. Ia benar-benar merendahkan dirinya bahwa padahal dia adalah seorang raja. Raja yang berkuasa, yang memimpin satu bangsa. Dia yang berkuasa, dia orang yang hebat, petinggi. Tetapi dia katakan apa? Aku ini ulat dan bukan orang. Sebagaimana Yesaya katakan di 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini nubuatan tentang Yesus. Bahwa ketika Yesus disalib, ia sebelumnya telah dicambuk, disiksa, dimahkotai duri, berlumuran darah. Maka pemazmur mengatakan, aku ini ulat dan bukan orang. Ketika orang melihat aku, mereka tidak mau lagi. Mereka jijik melihat saya. Dikatakan cela bagi manusia di ayat 7 itu. Pemazmur dicela sebagai orang jahat. Dihina oleh orang banyak. Direndahkan. Kemudian di ayat 8 dikatakan, semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Kata pemazmur, mengolok-ngolok aku. Mereka menganggap aku sebagai orang bodoh. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Orang-orang lain mengatakan, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkannya, biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Kalimat yang sama juga dialami oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Para imam, orang-orang Farisi bilang apa? Karena dia Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur benar-benar dihina dan direndahkan orang. Di ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Sangat-sangat direndahkan, sangat-sangat dihina pada waktu itu. Pemazmur, Raja Daud mengalami hal yang demikian. Inilah pergumulan, ratapannya di hadapan Tuhan. Kalau tadi dia meratap seperti ditinggalkan rasanya, kemudian dia benar-benar dihina dan direndahkan. Yang ketiga, pemazmur meratap di hadapan Tuhan karena ada ancaman yang dia hadapi. Di ayat 12 dikatakan, janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan sudah dekat. Ya, kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu yang dialami oleh pemazmur. Dia meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah. Ia sedang menghadapi situasi yang begitu sulit. Ancaman yang begitu mengerikan yang sedang ia alami. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketidakberdayaan pemazmur. Ratapannya, ia sampaikan di ayat yang ke-15 dikatakan, seperti air aku tercurah, hancur, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling,
lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku, kata pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan ketidakberdayaannya. Tuhan, aku berserah, aku tidak mampu lagi. Hatiku hancur. Ia katakan, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Kalau masih ingat ketika Yesus disalib, dia bilang apa? Salah satu kalimatnya, aku haus. Aku haus. Maka kalimat-kalimat yang sama Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dialami oleh Raja Daud digenapi oleh Yesus Kristus di dalam peristiwa ini. Sungguh Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud bergumul, meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah. Tapi mari kita melihat, tadi saya katakan bahwa Raja Daud, pemazmur ini tidak sedang putus asa, tetapi ia sedang memohon kepada Tuhan. Ia tidak sedang kehilangan harapan, tetapi ia sungguh-sungguh sedang bergumul, meratap di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Kalau di ayat 1, ayat 2, ayat 3 tadi dikatakan, aku berseru-seru kepadamu. Tapi ayat 4 dia berkata apa? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, pemazmur Raja Daud tidak sedang bersungut-sungut, tidak sedang berputus asa, tetapi ia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia tetap memandang dan menilai bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun ia berseru-seru kepada Tuhan, tapi ia katakan, engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia ingat bagaimana Tuhan menolong nenek moyangnya pada waktu itu. Di ayat 6 dikatakan, kepadamu mereka berseru. Ayat 5, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak, Ibu, dan saudara, di sini pemazmur atau Raja Daud mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak sedang berputus asa. Memang dia sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan, tapi dia ingat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong nenek moyangnya pada zaman itu, bangsa Israel. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, sungguh kita terheran-heran. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa yang dikatakan keras kepala, ya, tegak tengkuk. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Sekalipun mereka sering sekali tidak setia, Tuhan tetap setia kepada mereka. Sering sekali mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu ingatkan mereka. Tuhan selalu disiplin mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Ketika mereka di Mesir di tempat perbudakan itu, Tuhan menyelamatkan mereka, membawa mereka di tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan setia, Tuhan menyertai mereka. Di dalam perjalanan pada malam hari ada tiang api. Pada siang hari ada tiang awan yang menaungi mereka. Ketika musuh menyerang, ketika bangsa Mesir menyerang, mengejar mereka, bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Laut itu bisa terbuka, ya, terbelah dua. Mereka bisa lewat dengan selamat. Ajaib pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Itulah yang diingat kembali oleh Raja Daud. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan harapan. Tapi dia ingat bagaimana Tuhan menolong nenek moyangnya. Maka dia percaya, sedang apa yang sedang ia alami, Tuhan pasti menolongnya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Sekali lagi pemazmur mengatakan Engkaulah Allahku. Ia tidak sedang menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak berkenan, tapi dia berkata Engkaulah Allahku. Maka jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pemazmur tidak sedang putus asa, tidak sedang kehilangan harapan. Pemazmur hanya sedang bergumul dan meratap di hadapan Tuhan, namun ia tetap percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, apa yang kita lakukan? Apakah kita putus asa? Atau ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tantangan, masalah, kita datang kepada Tuhan. Ketika ia berseru, pemazmur berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, benarkah? Benarkah Allah meninggalkan dia? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Jawabannya, tidak. Kalau kita melihat di ayat 25 Bapak Ibu, di ayat 20 dikatakan, sebab ia, yaitu Tuhan, tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sekali lagi dikatakan, Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik orang yang dalam kesengsaraan, orang yang sedang tertindas, tetapi Tuhan mendengar, Tuhan peduli. Ia tidak menyembunyikan wajahnya. Tuhan memperhatikan. Maka di ayat 24, di ayat 24 dikatakan di sana, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina, ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, ia tidak tinggal diam. Tuhan mendengar. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia kasih dan setia kepada kita. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, masalah apapun dalam kehidupan kita, entah masalah dalam keluarga, masalah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, masalah dalam keluarga. Percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita melewati masalah itu. Masalah di tempat kita bekerja, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Masalah dimanapun kita berada, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Berserah kepada Dia, bahwa Dia peduli dan memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seruan pemazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Digenapi dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan yang telah menggantikan kita, orang berdosa. Seruannya menggantikan kita yang di dalam dosa bergumul di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus telah berseru untuk kita. Dan sekarang kita percaya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus itu yang telah menggantikan kita. Ia berseru,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan. Dia hanya memalingkan wajahnya. Dia jijik melihat dosa yang ditimpakan kepada Yesus. Tuhan tidak senang dengan dosa. Dia tidak mau melihat dosa yang begitu besar. Itu sebenarnya yang memalingkan wajahnya. Disitulah titik terberat yang Yesus rasakan, seolah-olah ia ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus telah berseru menggantikan kita. Maka pada saat ini, marilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Dia. Kasih-Nya begitu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Melalui Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur boleh melewati situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya, Raja Daud banyak tantangan yang ia hadapi. Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, mengejar dia, menginginkan nyawanya. Tapi dia selamat. Masalah dalam keluarganya ada. Absalom yang mengejar ayahnya. Ya, anaknya Daud itu mengejar Raja Daud, menginginkan nyawanya. Tapi Tuhan menyelamatkannya. Tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh Raja Daud begitu berat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ia berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan menolongnya. Tadi saya katakan Raja Daud tidak pernah berputus asa dalam menjalani hari-harinya. Ia tidak pernah kehilangan harapan di dalam mengikut Tuhan, tetapi ia setia sampai akhir. Meskipun di awal di Mazmur 22 di ayat 1 sampai 21 ataupun 19 yang kita bacakan tadi, kelihatan seperti dan seolah-olah ia tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat bagaimana Tuhan menjawab Raja Daud. Tuhan menjawab pemazmur. Di ayat 26 dikatakan, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas segala bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat 32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan hadir, kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Ini ungkapan si pemazmur di bagian akhir, Bapak Ibu. Jadi di awal seakan-akan si pemazmur benar-benar bergumul di hadapan Tuhan, tetapi di bagian akhir dia memuji-muji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia katakan, aku memuji Engkau ya Tuhan. Aku membayar nazarku kepadamu. Karena kenapa Bapak Ibu? Dia telah ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan telah menjawab doanya. Maka setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, percayalah, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun itu tantangan-tantangan masalah-masalah yang kita hadapi, entah dalam pekerjaan keluarga, dalam pergaulan kita, dalam keseharian kita, percayalah ketika kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Dia, Ia mendengarkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita.
Saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu rumah tangga. Dia sedang bergumul di hadapan Tuhan. Setelah beberapa tahun berkeluarga, menikah dengan suaminya, dia tidak dikaruniai anak. Setelah 10 tahun, bahkan 15 tahun, dia terus berdoa tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Lalu di tahun ke-15, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Dia memiliki seorang anak laki-laki, tapi setahun kemudian suaminya dipanggil Tuhan. Ibu ini bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan? Mengapa?" Pertanyaannya adalah, "Mengapa Tuhan?" Begitu berat, begitu sulit. Engkau telah menjawab doaku, tetapi kenapa engkau mengambil yang kukasihi? Belum lama Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah suaminya setahun setelah anaknya lahir, kemudian dia membesarkan anaknya hingga 10 tahun kemudian. Anaknya udah umur 10 tahun, kemudian dipanggil Tuhan. Anaknya dipanggil Tuhan. Kemudian ia berseru kembali kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan?" Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar untuk dia bisa bertahan hidup. Seakan-akan tidak ada alasan bagi dia untuk hidup. Untuk apa lagi aku hidup? Mengapa Tuhan? Mengapa semua ini terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara, ibu ini kemudian dia mencoba mengambil jalan pintas. Ia mau mengakhiri semuanya. Dia masuk di dalam kamar, lalu dia mengikat tali, kemudian dia masukkan lehernya, kepalanya di tali itu. Ketika ia merencanakan hal itu dan hampir saja melakukannya, dia mendengar ada bunyi, ada seseorang yang batuk. Hanya 1 kali. Dia tersadar. Padahal tidak ada orang di sana. Langsung dia melepas tali itu, dia turun dari kursi itu. Lalu dia sujud berserah kepada Tuhan. "Tuhan, ampuni saya. Saya tahu bahwa Tuhan, Engkau mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan aku tidak mau hidup lagi, tetapi sekarang aku mau hidup untuk Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang hampir putus asa. Seakan-akan kehilangan harapan. Hanya 1 kata saja. Ingat, ada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia mendengar setiap seruan hati kita. Dia pasti memampukan kita di dalam situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita dapat berseru dan berserah kepadanya dalam doa dengan permohonan dan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia dan peduli pada kita. Amin.